اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى روحي سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روحي سيدي حميد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روحي سيد محمد بن إدريس الشافعي، ثم إلى روحي سيد محمد بن عبد الكريم الصمم المدني، وشيخ محمد أرشد البدري، وشيخ مشهور أنور صاحب محمد السلام، إلى روحي سيدنا محمد زيني بن عبد الغني البدري، وسيدنا حجي محمد شكري بن قلبة الجامع رامي زمزم، وسيدنا حجي شكراني وصولهم وفروعهم، ولجميع مشايخنا ومعلمينا وصولهم وفروعهم وولينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ووالدينا وأولادنا وذريتنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشورنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب، وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, marilah kita semua selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita diizinkan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai hamba yang bisa duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, yang insyaallah dengan berkat duduknya kita di majelis ilmu ini penyebab kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini amin. Adab atau akhlak kepada teman yang dekat dengan kita yang ke-19 itu adalah menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Maka dengan ini barulah kecintaan itu dianggap benar. Dimuntung lawan bihan itu sama. Cinta, maka cinta di dalam hati itu dinampakkan dengan kelakuan. Nang dari cinta di dalam lalu nampak di luar selesai. Nah,
Jangan di luar bagus, di dalam miji-iji. Nah, hati-hati ya. Di luar tang lawan di dalam harus sama, baru itu disebut cinta yang benar. Nah, itu cinta yang benar itu yang paling cinta itu adalah huwa sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad cinta lawan umatnya, subhanallah. Sampai-sampai kecintaan anak, kecintaan kuitan lawan anak itu sayang kan? Sayang pada lawan anak, cinta pada lawan anak itu sama. Cinta. Ini cinta aja lawan anak sayang benar. Tapi cinta Nabi Muhammad kepada umatnya mengalahkan cinta orang tua terhadap anak. Nabi Muhammad kada hendak umat sidin satu pun berada di dalam api neraka. Ayo, maka Nabi Muhammad mencari terus lawan umat sidin nantinya di hari kiamat. Nang mana umat beliau ada di dalam api neraka, itu diambili sidin, diangkati sidin, sampai nang ada bisi iman sekecil dzarrah, sekecil alar samud inya membawa iman mati, maka ada harapan di hari kiamat. Andai kata dimasukkan ke dalam api neraka juga, maka diambili oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tersisa lagi umat Nabi Muhammad di dalam api neraka, habis. Asal ada mati membawa iman, sekalipun sekecil alar samud. Nah, jadi kita pinta benar ini nakai iman yang sempurna. Maka jangan abah buruk setiap sedang berdoa, mati beriman sempurna, mati beriman sempurna. Itulah kita harapkan, mudah-mudahan kita mati membawa iman. Maka ujung-ujungnya ini namanya, apakah kita mati membawa iman, apakah tidak? Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat kita ini rajin menuntut ilmu, rajin berdadangar, yang ada mudahan ini pertanda bahwasanya kita mati membawa iman. Sesuai di dalam riwayat, barang siapa yang menginginkan melihat orang yang terlepas daripada siksa api neraka, maka lihatlah kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu ini sebenarnya ciri terselamatkan daripada siksa api neraka. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang berjalan dia, tariqan akan satu jalan, mulai ulu hilir, kan jalannya satu ya. Dari ulu ke hilir, dari hilir ke ulu. Yaltamisu fihi ilman, yang mana ia menuntut atas jalan tadi ilman akan satu ilmu, akan ilmu. Sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya tariqan, akan jalan ilal jannah, menuju syurga. Ini dalil hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis alim dengan niat menuntut ilmu, maka ia itu pada hakikatnya dimudahkan oleh Allah berjalan menuju surga. Nah, jadi ini pertanyaan sudah yang ulun sering ditanyakan ya, kalau tampilan namanya ulun sering dipertanyakan. Kita duduk di majelis ilmu, bini kita duduk apa kada? Bini menuntut ilmu, laki pun menuntut ilmu kada? Kita menuntut ilmu, laki bini, anak menuntut ilmu kada? Maka dari menuntut ilmu ini semangat talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bermula menuntut ilmu itu wajib baik laki-laki ataupun perempuan yang beragama Islam. Sampai apabila umur 80, umur 90, nah, apa jar Nabi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari rafiq sampai ke liang lahat, sampai mati. Maka julun kancak ulun suarakan ulun bihiri lawan orang nama Tuhan menuntut ilmu ulun bihiri. Karena orang Tuhan menuntut ilmu kami lagi adalah was mati. Ada lawas lah Tuhan menuntut insya Allah. Jadi jangan ibarat perjuangan itu nak kayak bang. Ada lawas kan kalau perjuangkan menuntut ilmu ada lawas. Ya kurang lebih 10 tahun. Dapatnya anak menuntut lawas sangai. Makanya Hafiz nih misalnya menuntut ilmu umur 70 hanya serawi. Ada 35 tahun lagi lah mempertahankan menuntut ilmu itu. Coba kan kayak seorang muslim umur 80 dah. 80 pas 80 pas nih sama makanya merdeka Indonesia juga ya. Bulan 6. Ini kemerdekaan bujur nih. Ini bulan aja 4 apa kerja 80 2 bulan. Ya lah 83 bulan lah. 83 bulan. Kamu salah. Jadi banyak umur soalnya 82 2 tahunnya lagi. Baik lagi dah. Jadi menyenang 2 tahun. Menyenang 20 tahun lagi. 100 tahun umur lagi lagi. Lawas lagi mempertahankan. Jadi jar guru dan jar guru bahid juga bisa sana. Banyak orang Tuhan olah mengamalkan sholawat 1000 kali sehari. Orang Tuhan ada lawas kadar mengamalkan mati. Artinya apa? Kadar lawas tidak disintinkan mengamalkan sholawat 1000 kali sehari untuk mendapatkan tidak bakalan mati orang itu yang membaca sholawat 1000 kali sehari kecuali melihat tempatnya di dalam surga. Jadi umur 80 ini kami lihat mengamalkan sholawat 1000 kali sehari itu kadang lawas. Mereka tersalah sewaktu. Ini artinya ketika lawas mengamalkan pun memperjuangkan mempertahankan 1000 kali sehari itu lah. Misalnya 2 tahun aja, maka 2 tahun ya mengamalkan. Dapatnya umur 45, mati umur 80, ada 35 tahun mempertahankan amalannya. Maka ngaran amalannya, ngaran gawin ibadah ini kadang-kadang bisa bosan, bisa jenuh, bisa muyak. Nah maka dari itu hikmahnya bacaan itu bermacam-macam itu supaya jangan tolak. Karena subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dulak subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dulak alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Dulak Allahu akbar, la ilaha illallah. Dulak ulang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah jangan kau sholawat ini nakai. Jangan Allah dimuntung nih, karena sedikit sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita santai-santai kok kendaraan kan. Mak apa juga dong bener ada baik kita di motor sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Di martabat orang yang salah itu ada guru yang bergelar yang salah lah bergelar dia kan juga tuh kayak ayam tuh lah kumit nah untung sedikit tuh baca aja kebian Kumit-kumit. ini kumit mau selalu apa-apa yang penting berzikir. Hartan santai-santai apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lu ingat orang bahari itu sama saya? Nini yang Tuhan itu kada lepas daripada tasbih di tangan. Orang bahari itu kada lepas tasbih di tangan. Sampai nini video nang di Martapura tuh haratan sedina akhir-akhir umur itu tangan sedini tasbih aja.
Karena terlepas mencari pulang ke tasbih aja di tangan. Lawan pulang manfaatnya jaga Pak Guru ya Allah, barang siapa yang ada tasbih di dalam di dirinya, di awaknya, maka selama ada tasbih di awaknya, malaikat memintakan ampun. Jadi bisa yang ada kemana aja berjalan kalau bisa tasbih itu ada di awak. Sekalipun kadang anak ke masjid, jok nabi anak ke pasar, anak ke mana ada aja tasbih di awak sekalipun necis. Gitu guru aja jual kalung aja. Jangan. Tuh kalung. Mesti jangan lepas lagi nih katanya ya Allah. Niatnya supaya melakukan ampun. Maka di kalau ada siang malam guring kalung tasbih aja. Ya. Tapi niatnya bagus. Niatnya itu supaya ada tasbih di awal. Selama ada tasbih di awal, malaikat mintakan ampun. Itu fungsinya. Mudah-mudahan kita nih tasbih ini kan lepas pada di awal. Mana kayu itu? Pon. Kalau baik kayu pun jelas. Tasbih kan? Sama aja lah. Kayu kah, biji kah, atau batu-batu kah? Mang sedang-sedang dia kalau ganalnya jangan terlalu ganal. Bawa pulang kali ke baratan. Ya Allah. Nah, jadi cinta Nabi Muhammad lawan umatnya inilah yang jujur-jujur cinta sejati. Nang sebenar-benarnya cinta itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah, kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Yang paling mulia umat soalnya dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, yang paling mulia umat adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu sebaik-baik umat daripada golongan manusia, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ya Allah, di dalam kitab Duratul Nasih itu ada Sayyidina Jibril itu menyatakan salah bisi sayap 300 kan sayap Sayyidina malaikat bersayap soalnya bersayap. Jadi Sayyidina Jibril melihat awak Sayyidina bagus diciptakan Tuhan, lalu bersyukur terima kasih lawan Allah, lalu sujud kurang lebih 20.000 tahun. Awasnya sujud 20.000 tahun karena bersyukur diciptakan Allah bagus banget diciptakan. Lima itu apa aja Allah Ta'ala? Wahai Jibril, ikam sujud selama kurang lebih 20.000 tahun itu, aku ada lagi dan melebihi daripada itu karena umatnya Nabi umatnya Muhammad. Nang sembahyang 2 rakaat, nang hatinya kesana kemari, nang hatinya kesana kemari, orangnya sembahyang, tapi hatinya kesana kemari, merasa labilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Dibuntung Allahu Akbar kabira di hati, kumaan pun bila yo kesana yang ada kumaan yang punya. Ibarat masak sudah nih ya. Dimuntung Bismillahirrahmanirrahim. Mengunjung esok ini tantaran semboli maaf. Ada pang di pelawakannya situ. Tetapi ini jangan Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad yang sembahyang 2 rakaat yang hatinya kesana kemari kata Allah itu lebih kucinta daripada engkau wahai Jibril yang sujud kurang lebih 20.000 tahun. Subhanallah. Kada bangga kita kan jadi umat Nabi Muhammad bangga kan? Himung. Makanya udah semalam tuh bangun guring bersyukur, ya Allah terima kasih ulun dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Lalu dia sini Jibril kenapa? Karena itu umat Nabi umatnya Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam pun meminta ampun kepada Allah, diterima oleh Allah itu berkat bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Mahimung banget kita jadi umat Nabi. Jadi cara Abah Guru ingat kita tuh umat Nabi Muhammad, apalagi yang disedihkan, apalagi yang diduka-citakan, apalagi yang sakit hati akan ikan umat Nabi Muhammad sudah himung luar biasa. Nabi Muhammad tuh soalnya mandak meninggal dunia aja nang dipikirkan sidin mana kalau Fatimah mana nggih bini-biniku mana ada nang dipikirkan nang dibuntung sidin hendak meninggal dunia umatku umat aja nang dipikirkan sidin. Kesayangannya luar biasa dengan umat kita aja lagi dua Nabi Muhammad ini mudah-mudahan sayang juga. Mudah-mudahan sayang. Apa doanya semalam kami ada? Supaya cinta lawan Nabi Muhammad ya, apa doanya semalam bilang? Ingatlah. Oh lah. Dipinta cinta lawan Nabi itu dipinta supaya hati kita tuh cinta lawan Nabi. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba rasulika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah ya Tuhanku, ulun minta akan Engkau, akan rasa cinta kepada Engkau. Nah jadi cinta lawan Allah ini menteri dipinta supaya cinta lawan Allah ini ada di dalam dada kita. Dan kecintaan kepada Rasul Engkau. Jadi minta cinta lawan Nabi. Karena apabila kita tuh hendak mengumpati kelakuan Nabi, mengumpati akhlak Nabi, kadang kawal dulu kecuali dengan cinta. Cinta ini pun didapat kayak apa? Supaya kita cinta lawan Nabi itu kayak apa? Maka kenal dulu dengan Nabinya. Nah, setelah kita mengenal Nabi, akhlak Nabi, kelakuan Nabi, terlebih kecintaan Nabi kepada umatnya, maka kita pun akan ada rasa timbul rasa cinta kepada Nabi. Nah, setelah kita cinta dengan Nabi tadi, lalu kawal mengumpati kelakuan akhlaknya Nabi Muhammad. Nah jadi kalau bisa nang di otak kita ini setiap hari itu nang paling banyak diingat itu adalah Nabi. Jangan banyak ingat lawan bini, ingat lawan Nabi nang dibanyaki. Jangan banyak ingat lawan yang lain. Sedikit-sedikit Nabi dalam seharian semalam itu nah. Jakanya andai kata diukur banyak mengingat Nabi pada ingat yang lainnya, itu orang cinta. Ija ahabba say'an ke surat Nyigro. Apabila cinta akan sesuatu itu, maka ia banyak menyebutnya atau mengingatnya. Di muntungnya iya, di hatinya iya, di otaknya iya, di pikirannya iya. Jadi di pikirannya Nabi, di hatinya Nabi, di muntungnya pun Nabi. Ya kan sayang, ada orang cinta. Nah orang cinta pun nang dikesakannya pasti nang dicintainya, nang dicintakannya pasti nang disayanginya. Yaitu nang salah satunya sama saya iya banyak baca sholawat. Jadi bukti kita cinta lawan Nabi itu tergantung banyaknya kita berselawat dengan Nabi Muhammad SAW. Seseorang dengan seseorang tadi level kecintaannya lawan Nabi pada zahirnya itu paling banyak baca sholawat siapa? Kalau Abah Guru tuh kalau kisahkan lagi sholawat sidin. Ini sholawat sidin itu kalau kisahkan lagi. Nang dengan Nabi makan Abah Guru itu tingginya luar biasa pangkatnya. Karena sidin sholawat ada tanggung-tanggungnya sidin membaca, belum lagi batinnya. Nang sidin tuh jakanya ibarat tuh ada berpisah lagi lawan Nabi. Sekejap matanya ada lindung lagi dengan Nabi Muhammad SAW.
Mudah baik kita jangan Allah SWT waktu minum ingat Nabi, waktu makan ingat Nabi, hendak guring ingat Nabi, bangun guring ingat Nabi, berdiri ingat Nabi, duduk ingat Nabi, pakai baju ingat Nabi, macul baju ingat Nabi, macul selawar ingat Nabi, masang selawar ingat Nabi, masang kopiah ingat Nabi, masang cincin ingat Nabi. Jadi utak tuh Nabi Muhammad aja. Sekalipun kita beraktivitas juga, sana kemarin juga kita beraktivitas. Jadi menghadapi orang ingat Nabi, hendak sari kada jadi, hendak melawani kada jadi, kada ingat Nabi. Hendak bermamai ingat Nabi, stop. Nabi kada bermamai. Hendak berlawan ingat Nabi, kada jadi melawan. Pabinian ingat Nabi, hendak menjawab lawan laki kada jadi ingat Nabi. Jadi menjawab itu kada ingat Nabi. Laki bermamai untuk dia melawan nih, berarti waktu melawan itu kada ingat lawan Nabi. Jangan ingat lawan Nabi, jangan Nabi jangan wani lawan laki, jangan menjawab lawan laki. Ham jawab. Ini kan ingat lawan Nabi, nah ngajak bermamai itu kan ingat Nabi. Kita nih waktu bermamai itu kada ingat di Nabi. Banyak orang ingat di Nabi, Nabi Muhammad kada mau sarik apabila diri sidin, harta sidin Nabi di macam-macam nang sidin bisa sarik ketika agama yang dilecehkan, ketika agama nang direndahkan, baru Nabi Muhammad itu bisa marah. Allah siapa ingat Nabi minum sonanglah bacaan Bismillahirrahmanirrahim, haus Alhamdulillah. Ini datang bungaan sama datang petambah setelah ke lampau haus loh nih. Tapi banyak orang ingat Nabi sah hausnya lagi apa jadi empat hausnya. Nya kada mau minum nang sekaligus. Ingat Nabi Pak. Jadi kita tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim ulang Ar-Rahman. Kalau ulun aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah wa salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana hadihi wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyah wa rafi'al maqam al-mahmud alladhi wa'ata lana kana tu'riful mi'ad rabbi firli wal walidayya rabbi firli wal walidayya warhamna kama rabbayani saghira wa minna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, apalagi dalam berdoa ingat lawan Nabi. Lah, ketika berdoa kena ingat lawan Nabi. Ya tadi semuanya ngajarnya kayak ini tangan ingat sini lawan Nabi yang ada umur Nabi 63, 81 kurang 18 63. Ya Allah, di tangan dia. Tulisannya 81 lawan 18. Nah, ketika yang ini lu ingat aja. Ingat lawan siapa? Ingat lawan Nabi. Angkat tangan ingat Nabi. Ingat lawan Nabi. Mudah-mudahan. Biar aja kita tuh waktu berabah lah. Kenapa? Jadi sebenarnya di sebelah kanan Nabi menyuruh.
Kenapa jadi bacaan ingat Nabi? Kayak waktu minum bacaan ingat Nabi. Nah, waktu ulun di Darussalam ingat. Waktu ulun sekolah di Darussalam, sekolah di Martapura, guru ulun pelajari Jasidin ini tulang kalau sudah tahu sebelum kesakat biasanya sudah. Jasidin minum tuh Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu sih. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ingat pulang lawan keguruan. Nah, hendak minum berdiri. Hendak berdiri minum sudah. Berdiri nah. Ilmiah berdiri. Ingat Nabi pasti duduk kurang. Ujar Nabi, la tashrabanna qiyaman atau maqala Rasulullah. Jangan engkau minum dalam keadaan berdiri. Cuman Pak, andai kata kita melihat kurang tuh berdiri minum, karena apa? Karena apa ngarannya ada dosa juga, makanya itulah. Jadi ulun pernah melangi orang alim, dia tuh alimnya luar biasa. Ketika ulun melang, dia minum berdiri. Di hati ulun, emang boleh. Nah itu mencontohkan. Jadi apabila kada berdiri lalu kan, artinya karena dikira apabila kada danang minum berdiri, karena dikira orang wajib minum berduduk. Jadi ketika orang minum berdiri, kenapa? Karena ada dosa juga. Cuman apabila kita ingat lawan Nabi, duduk minumnya. Nah, ketika makan seorang ayam ada wadai, kada mau nang 5 tangan ambil dirinya 3 aja. Kenapa jadi 3 aja? Karena Nabi makan dengan 3 jari. Ingat pulang lawan Nabi kayak. Ya Allah. Jadi di otak nih, dia kan tahu. Malaikat itu kalau menilai. Nah, lain kan dihitung sallallahu alaihi Muhammad itu ingat malaikat mencatat. Tapi ketika pian makan dengan 3 jari utakkan Nabi, malaikat kan mencatatnya. Nang hati kita ke Nabi, waktu minum ingat Nabi, waktu makan ingat Nabi. Jadi utak nih ke Nabi aja. Siang, malam, kesana kemari. Nah, di dalam WC ingat Nabi gua. Di dalam WC. Jadi no orang alim, cocok Nabi mati di WC aja. Bisa husnul khotimah. Ini orangnya di WC, mati. Tapi orangnya utaknya mau Nabi aja. Waktu kami yang Allah senang lah, nah mengikuti yang Allah mengikuti apa akhirnya tahu? Burung kan? Siapa amat yang mengikuti burung siapa? Kami. Coba mengikutinya. Nah kayak ini mengikutinya nama. Nah, jangan kayak ini. Nah kayak ini. Kita dong burung kok matanya. Nah. Tinggi, jadi biar serbujur banyak ingat lawan Nabi inilah. Kami hendak berdiri, ingat Nabi kuat ingat lawan Nabi nah, maka terduduk. Nah jadi kami itu kayak ini lah, batis dia kayak ini, burit diandak di tumit kan nah kayak ini burung diikuti yang terbang. Tuntung kelap. Udah ingat Nabi pulang. Jadi ingat Nabi aja. Masya Allah. Masuk WC batis kiri ingat Nabi. Keluar WC batis kanan ingat Nabi. Baca Allah katanya Allahumma inni a'udzubika minal wal khaba'isi masuk ingat Nabi. Yang ada waktu berbasuh behera ingat Nabi. Allah, Nabi aja. Itu siapa yang menilai Allah lawan Nabi.
Maka jar Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama karena di hari kiamat denganku, nang dekat dengan aku yang paling utama jar Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada. Nah, sholawat ini ada zahir, ada batin. Di muntungnya kada terdengar sallallahu alaihi Muhammad kami dia, tapi di hatinya, di otaknya, di pikirannya Nabi aja. Sahabat Nabi itu jangankan masalah ibadat, Nabi Muhammad pernah berbudak melewati suatu jalan, Nabi Muhammad itu memutar kuda. Jadi sahabatnya pemuda melewati nang situ tadi, sidin kada mau taruh memutar dulu. Jadi ditakuni kawan, kenapa ya kamu jadi memutar? Karena biasanya aku ketika dengan Nabi berjalan, Nabi Muhammad tuh apabila di sini memutar. Nah, sahabat tuh sampai memutar kuda itu aja. Nah, kalau ada tujuan, maksudnya tujuan yang diambil ke apakah hendak memiliki kada? Karena Nabi ketika itu memutar. Duduk Nabi, kan ingat aja. Ingat Nabi itu negara pernah. Kita duduk itu. Karena Nabi duduk. Ingat lawan Nabi. Ketika ingat lawan Nabi. Jadi utak nih Nabi aja. Memakai baju sebelah kanan, ingat Nabi. Macul baju tangan kiri, ingat Nabi. Macam selawar duduk, ingat Nabi. Masang sebelah kanan dulu, ingat Nabi. Macul selawar sebelah kiri, ingat Nabi. Ingat Nabi aja. Mana tahu orang. Udah gitu lah. Nah, macam banyak menurut Nabi ya, banyak udah belajar. Kan Allah kain. Ya kan tak? Malah ingat tahun Nabi kan kenapa jadi ketujuh baju gamis? Nabi ketujuh baju gamis. Nabi Muhammad ketujuh baju gamis. Abdul siap bis sholat al-ghamis. Abdul sholat pakaiannya di dalam sholat itu adalah gamis. Jadi ulun ketujuh gamis karena mengumpati Nabi. Cuman kenapa jadi bergamis? Karena Nabi bergamis. Sepaling bagus, sepaling afdal baju adalah al-ghamis. Gamis. Jadi kayak kenapa jadi bergamis? Nabi bergamis. Tujuh bergamis. Ya Allah, benar utak kita lah ini kata hanya kita telah ingat bahwa Nabi ini utak kita nak Nabi, hati kita ke Nabi itu biar tahu lah hakikatnya Nabi nang ingat lawan kita. Nah kita jadi nang Allah itu hakikatnya Allah yang mengingat kita. Jadi untung banget orang tunang hati ke Nabi karena ke Allah ke Nabi aja. Mudah ya Allah. Nabi Muhammad ya Allah. Karena hanya akhlak sidin yang kita umpati di dalam Al-Qur'an kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai andai kata adalah kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku ya Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni akan segala dosa-dosa. Oke, anak mengikuti Nabi, banyak kada tahu kelakuan Nabi nang apa dulu. Pakaian sendiri, cara berpakaian, cara minum, cara kuring, cara berduduk, masya Allah. Ya Allah.
Cuman itu anugerah juga pakai. Ya tadi dipinta tadi, dipinta. Nang cinta tuh dipinta, maka cinta tuh sebenarnya ngaran anugerah. Jadi jadi babinian salah guru mencintai dia. Karena cinta tuh anugerah guru aja dia ambil selamat. Nah ini mau, ini kan kamu betul, salah hajar ulun cinta biang. Karena cinta itu anugerah. Cinta dia lawan ulang syarat kita hendak mendapatkan ilmu dari guru itu lah. Kita belajar lawan guru Sokrane, duduk di majelis sidin. Hendak dapat ilmu sidin itu cinta dulu lawan sidin. Sayang dulu lawan sidin. Cinta dulu lawan guru tuh. Hanya kita mendapat ilmu dari sini. Nah, jadi cinta ini perlu juga ya Kak. Jadi cinta ini bakal dipinta. Cinta tuh dipinta lawan Allah. Mudah cinta lawan Nabi ya Allah menjadi kuat. Apa jalan Nabi semalam? Menurut katakan la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga ia mencintaiku melebihi daripada mencintai kedua orang tuanya dan melebihi mencintai daripada anak-anaknya dan melebihi cintanya kepada manusia sekaliannya, maka cinta kepadaku harus di atas daripada itu. Bukti kan? Yang ada. Nah, salah satunya cinta lawan Nabi, taat lawan Nabi, cinta lawan Nabi. Menafkahi lawan anak bertanggung jawab, cinta lawan Nabi. Yang ada tandanya. Kita diberikan Tuhan cinta yang agak supaya kita awal mempati akhlak pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum lagi akhlak Nabi semangat nang disambati orang, nang disumpahi orang, dipitnah orang, nang dibalas dengan kebaikan. Nang orang buta, jangan senang, orang buta dimakani Nabi, nang sambil memakani Nabi sambil memakani muntung lang buta menyumpah lawan sidin. Ikamlah jangan dimas banjar jangan percaya lawan Muhammad tuh pendusta, Muhammad tuh tukang sihir. Nabi sambil menyuapi kaina muntung nang dimakan nang suapi ini tadi menyumpah lawan Nabi tetap dimakan sampai habis. Ulun bertakun lawan seorang andai kata pian kita membakani ajil munah misalnya. Ini misal, ini bini ya Allah harta pian suape ajil munah guru nom pian apa ini hasilnya kadang ya diapain hasilnya nah ketika pian belakang makannya tapi menyumpahi lawan pian diapain ya ini andai kata kita nih memberi makan orang, nang orang dimakan menyumpahi dia pakai kayak pakai nasi ini dah pakai kan bunga. Nah itu kita Nabi isep memberi makan pulang, disumpahinya pulang, tetap memberi makan hebat ya Nabi Muhammad. Mudah kalau kita namanya itu luar biasa. Lu kan sanggup soalnya. Kalau teman di bini menyumpahi pasti balik bisa lu balik ada hubungannya. Minimal mana kemilian? Sampai minimal sudah apa? Minimal tuh. Nah kita orang biasanya adalah minimal mana kampi menyuapi buka. Ya kebak. Kebak misalnya mama kan kawara misalnya menyumpahi cepat. Minimal kampi makan seorang situ ya.
Ya Allah, jauh banget lagi tolong Nabi. Terima kasih ya. Kartu terima kasih lalu ya Allah. Nabi Muhammad ya Allah. Bangga kita lah jadi umat Nabi Muhammad, bangga. Lawan umurnya sebenarnya sedikit kehabisan. Nabi Muhammad untuk umat sidin nang pengerja dosa besar bagi pensid. Pokoknya nang gawiannya itu mengerjakan dosa nang besar. Maka Nabi Muhammad sudah mempersiapkan syafa'atul uzma li ahlil kabair. Jadi Nabi Muhammad itu bisa syafaat yang sangat besar bagi umat beliau pendosa besar. Jadi kita melihat orang yang berdosa, orang yang nakal tuh kayak husnuzon aja. Yang ada Nabi Muhammad sudah menyiapkan syafaatul uzma bagi umat beliau pendosa besar. Tapi ulun meminta kita seberatahannya lah sekeluargaan, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi nang kada merepotkan lawan Nabi di hari kiamat. Itu kan Nabi repot toh. Nabi uyuh saling mencari bagian Nabi mencari umat, mana umatku. Ya kata mudah-mudahan kita nih kata di hari kiamat standby. Standby dengan bendera Nabi Muhammad sudah ditantangkan ini Nabi Muhammad, nang di halapannya, nang di bawah Nabi masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan seperti itu. Nang jangan sampai menipuhakan, jangan ibarat nang cataran itu malah ziarah loh. Ini ziarah kepala rombongan, kita sebagai nang tempat ziarah ini kada salah dicari. Nah, ini salah dicari sekalinya duduk di warung. Mungkin Imbak didatangi pulang, ada gila dulunya, ulun makan dulu kurang, itu motor hibak sudah. Hibak kan sudah motor tinggal berangkat dia lagi aja asik makan. Jualan bungkus saja kada kawa kureja makan di sini dulu pintarnya. Itu termasuk jamaah nang merepotkan lawan guru ngarannya. Jadi apa jamaah ulun masa nih guru. Karena lah guru lah banyak ziarah, si aneh itu jangan dibawa lagi. Nang lain ambil nanti siap. Nah jadi mudah-mudahan karena kita di hari kiamat jangan sampai Nabi nang mencari kita, standby kita. Ini aja. Cuman kan itu kan termasuk nang merepotkan ke Nabi kan. Nah jadi mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Nah sana engage standby aja. Mana Sanusi hadir. Nah kayak itu. Di mana pas anak Sanusi di Beherak ya. Nah. Repot guru. Untung gurunya anak-anakan juga. Mudah-mudahan selamat sampai ke akhir. Nah itulah jadi nabi-nabi yang lain lah dari Nabi Adam. Nabi Adam ini kan bergelar Abul Bashar. Dan pertama manusia yang diciptakan. Nabi Adam karena didatangi oleh para umat manusia, ujar Nabi Adam, aku kada awal juga bantu. Jadi Nabi Adam kada mau membantu juga. Datang pulang kepada Nabi Nuh, ujar Nabi Nuh, kamu kan mau membantu juga. Datang pulang kepada Nabi Ibrahim kada mampu juga. Nabi Musa kada mampu juga. Nabi Isa kada mampu juga. Mereka mengatakan masing-masing aku ikam nafsi serongan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad yang berbicara, ana laha. Ya Allah, biar Nabi aku nang berhak, aku nang banyak membuka syafaat. Ya Allah, kita tapi umat Nabi Muhammad kada bangga lah. Jadi sampai bangun bulan tadi bersyukur, terima kasih ya Allah, ulun dijadikan jadi umat Nabi Muhammad. Itu disyukuri. Nah, salah satu kehabisan ini bangsa harus
Benar tanda pulang baca menakib di mana? Di Penambangan. Biasanya menghadapi. Nah, salah satu cinta lawan umat Nabi Muhammad itu juga Nabi yang salah satunya berdoa nang telah diwasiatkan oleh Samman Al-Madani. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangi seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupi aib-aib umat Nabi Muhammad. Ya Allah, bantu tolongilah umat Nabi Muhammad. Itu salah satu kita cinta dengan Nabi Muhammad. Umat beliau kita doakan seperti itu. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali sesudah sembahyang subuh tanpa diselangi dengan perkataan dunia. Maka barang siapa yang membaca doa ini, kata saya Samman Al-Madani, maka ia akan dimasukkan ke jumlah martabat adilan wali kutub. Nah, dan tidak naik pangkatku kata beliau kecuali aku beramal-amalkan membaca doa ini 4 kali berturut-turut sesudah sholat subuh. Belum minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Semoga kita semertaan sekeluargaan beruntung di dunia, beruntung di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat, hidup serba berkecukupan, tidak kurang sedikit jiwa pun, dan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ibadah, dalam ibadah, sehingga kita semuanya sekeluargaan sejuriatan nanti dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia, dan dikumpulkan sekeluargaan sejuriatan di dalam surga tanpa ada hisapan sedikit jiwa pun. Kalau tekannya wala mana wasiluna al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.